Selamat malam teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Natal Sigarani. Saya dari kelas C reguler 2019 dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 31911210007. Saya dari jurusan Prodi Pendidikan Sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, pada di sini saya akan membahas tugas mata kuliah tentang mata kuliah Strategi Pendidikan Sejarah. Pada mata kuliah ini, kami mendapatkan tugas dari Bapak Ricu Sidiki SPD MPD yang ditugaskan membuat video yang mengkritik atau membuat ulasan tentang dua buku yang berhubungan dengan mata kuliah Strategi Pendidikan. Nah, Bapak Ibu juga di sini teman-teman kami telah diberikan dua buku. Yang pertama yaitu buku yang merah yang berjudul Strategi Belajar Mengajar. Yang kedua, Menggagas Pendidikan Bermakna. Nah, dalam buku ini pasti isinya berbeda, namun kita dapat simpulkan bahwa kedua buku ini sangat berhubungan. Nah, di sini saya akan membuat biodata atau membahas biodata yang pertama dahulu. Yang pertama yang kita bahas biodata tentang buku Strategi Belajar Mengajar. Buku Strategi Belajar Mengajar ini dibuat oleh Dr. Andus Syairul Bahrijah Marah dengan temannya Dr. Andus Aswan Zain. Buku ini tebalnya sekitar 226 halaman dan diterbitkan oleh Perpustakaan Utama Republik Indonesia. Sedangkan buku yang Menggagas Pendidikan Bermakna ini dibuat oleh atau ditulis oleh Muklas Samani yang diterbitkan oleh SIK atau SC dan halaman buku ini atau jumlah halaman dalam buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini sekitar 212 halaman. Nah, di kedua buku ini kita akan membahas tentang beberapa bab atau beberapa bahasan di dalam setiap buku. Nah, dalam buku Strategi Belajar Mengajar memiliki 10 bab. Nah, sebelum kita membahas babnya, terlebih dahulu kita mengetahui berapa kali pernah buku ini dicetak. Buku Strategi Belajar Mengajar ini cetakan pertamanya 2015, masih satu kali percetakan. Sedangkan buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini telah 3 kali percetakan, yaitu pada tahun 2007, tahun 2010 dan tahun 2011. Nah, kita akan membahas bab-bab yang ada dalam kedua buku ini. Yang pertama kita bahas buku utamanya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar. Nah, buku Strategi Belajar Mengajar ini memiliki 10 bab. Yang bab pertama konsep strategi belajar. Bab kedua mengajar hakikat ciri-ciri mengajar. Dan yang bab ketiga berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Bab keempat pemilihan metode dalam mengajar. Bab 5 keberhasilan belajar mengajar. Dan bab ke-6-nya penggunaan sumber belajar. Dan bab ke-7 proses pembelajaran. Bab ke-8 teknik mendapatkan umpan balik dalam belajar. Dan bab ke-9 pengembangan variasi belajar. Dan bab terakhir atau bab 10-nya adalah pengelolaan kelas. Sedangkan dalam buku tentang Menggagas Pendidikan Bermakna ini memiliki 8. Mereka berbanding 2. Di buku Strategi Belajar Mengajar memiliki 10 bab, sedangkan di buku Menggagas Pendidikan Bermakna ini terdapat 8 bab, yaitu bab pertamanya berbahas pertama 1. Untuk apa anak harus sekolah. Bab keduanya mencermati orang-orang sukses sebagai motivasi untuk belajar. Yang ketiga life skill atau mata pelajaran. Yang bab keempatnya pendidikan akhlaknya pendidikan. Bab kelima merancang pendidikan untuk kehidupan. Bab 6 pendidikan harus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna. Dan bab ke-7 siapa yang menilai hasil pendidikan. Dan bab ke-8-nya berbagai peran dalam pendidikan. Nah, setelah saya pahami dan saya baca buku ini memiliki banyak arti atau memiliki banyak tujuan atau yang kita
kita simpulkan banyak yang kita artikan dalam buku strategi belajar mengajar ini, di mana dijelaskan dalam buku strategi belajar mengajar ini kita dilatih untuk menjadi guru profesional. Bagaimana nanti strategi-strategi yang kita harus lakukan untuk mengajar seorang peserta didik atau menghadapi persekolahan atau lapangan persekolahan yang kita hadapi. Sedangkan yang ini tentang menggagas pendidikan bermakna ini membahas tentang lebih karakter anak, bagaimana karakter anak untuk menghadapi belajar, bagaimana motivasi untuk mengembangkan karakter anak. Dan di sini juga orang tua di sini juga dijelaskan bahwa orang tua merupakan salah satu faktor pendorong karakter atau terbentuknya karakter seorang anak. Di dalam menggagas pendidikan bermakna ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang bermutu, bagaimana orang tua sebagai pendorong agar anak kita menjadi orang-orang sukses. Dan dalam buku ini juga dijelaskan beberapa orang-orang sukses sebagai motivasi atau motivator dalam diri kita agar kita bisa meniru atau melakukan seperti apa yang kita inginkan atau kita idolakan. Nah, dalam buku strategi belajar mengajar ini juga terdapat beberapa tahap-tahap acuan untuk melatih kita nanti pas mengajar. Nah, di dalam buku ini pasti ada kelebihan-kelebihannya seperti yang saya bilang. Kelebihan dari buku strategi belajar mengajar ini yaitu tentang mengajari kita bagaimana cara kita menghadapi siswa persekolahan, bagaimana menghadapi tatanan kelas, dan bagaimana kita menghadapkan metode-metode dalam mengajar nanti atau peran-peran yang terdapat dalam strategi belajar mengajar. Nah, sedangkan menggagas pendidikan bermakna ini menjelaskan karakter anak, baru bagaimana kita menghadapi sifat-sifat anak, bagaimana kita sebagai orang tua atau guru untuk memotivasi peserta didik agar mendapat sebuah ilmu yang dicapai. Nah, kelemahan dari buku ini menurut saya, dari setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Dari kedua buku ini menurut saya kekurangannya karena bukunya kurang pembahasan, atau menurut saya pembahasannya sangat sedikit, jadi saya seorang pembaca kurang seperti itu kan. Dan demikianlah hasil presentasi kritikal saya. Jika ada kata yang salah atau pemaparan saya dalam materi ini, saya minta maaf. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Arifin Siddiqi, dan teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Atas perhatian dan kebaikan teman-teman semua, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom, sampai jumpa lagi.